Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Implementasi Logika Fuzzy untuk Penilaian Akademik Mahasiswa Universitas Siber Asia. Tim kami terdiri dari saya, Yafi Irsyad Ramadan dengan NIM 220401010239, kemudian Muhammad Zidan Khalil Gibran dengan NIM 230401070209, dan Muhammad Kesar Ali Abi Wahid dengan NIM 230401070204, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Ahmad Husairi Eskom Mkom. Setelah mengetahui topik yang akan kami bahas, selanjutnya mari kita lihat latar belakang permasalahan yang melatar belakangi ini. Penilaian akademik di Universitas Siber Asia atau UNSIA masih dinominasi oleh metode konvensional yang cenderung kaku dan kurang mampu mengakomodasi variabilitas kinerja mahasiswa. Kemudian kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks pembelajaran daring yang menghadirkan dinamika baru dalam proses belajar mengajar. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan sebuah sistem penilaian yang adaptif dan fleksibel dalam menilai berbagai aspek akademik mahasiswa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah logika fuzzy, karena mampu mengelola data yang bersifat samar dan tidak pasti, sehingga memberikan hasil evaluasi yang lebih objektif dan komprehensif. Dengan mengimplementasikan logika fuzzy, diharapkan sistem penilaian akademik di UNSIA dapat memberikan gambaran kinerja mahasiswa secara lebih adil, mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai tugas, UTS, UAS, serta kehadiran secara lebih proporsional. Selanjutnya, tahapan penilaian akademik fuzzy. Yang pertama, input data. Input yang digunakan untuk penilaian akademik meliputi nilai tugas, UTS, UAS, dan kehadiran mahasiswa. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk evaluasi. Yang kedua, fuzzifikasi. Pada tahap ini, nilai-nilai numerik yang diperoleh akan dikonversi menjadi kategori fuzzy. Kategori yang digunakan adalah rendah, sedang, tinggi. Yang ketiga, inferensi atau aturan if-then. Aturan inferensi akan digunakan untuk menentukan mutu atau kualitas akademik mahasiswa berdasarkan kategori fuzzy yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu defuzzifikasi. Pada tahap akhir, nilai fuzzy akan diubah kembali menjadi nilai konkret berupa grade huruf yaitu A, B, C, D, E untuk penilaian formal. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Zidan. Baik, terima kasih Mas Irsyad atas penjelasannya. Saya akan mulai menjelaskan tentang sistem penilaian yang kami kembangkan. Untuk bobot penilaian, yaitu ada tugas sebesar 20%, UTS sebesar 20%, UAS sebesar 30%, dan kehadiran sebesar 30%. Lalu untuk fungsi keanggotaan, pada keanggotaan rendah berbentuk trapesium, jika pada rentang 0, 0, 50, dan 65, pada keanggotaan sedang berbentuk segitiga, pada rentang nilai 60, 70, dan 80, pada keanggotaan tinggi, itu berbentuk trapesium, nilainya pada rentang 75, 85, 100, dan 100. Untuk aturan inferensi fuzzy, di sini untuk kondisi rendah, maka hasil mutunya yaitu E, D, dan C. Sedangkan untuk kondisi sedang, yaitu C plus, B min, dan B. Lalu untuk kondisi tinggi,
Hasil mutunya berupa B+, A-, dan A. Proses ini membantu memastikan penilaian yang lebih adil dan objektif. Dalam proses fuzzy, nilai 72 memiliki derajat keanggotaan 0,8 dalam kategori sedang dan 0,2 dalam kategori tinggi. Berdasarkan aturan inferensi, mutu dominan yang diperoleh adalah B, dengan sebagian kontribusi dari kategori tinggi yang memiliki mutu B+. Maka setelah melalui proses defasifikasi, hasil akhirnya adalah grade B. Lalu untuk visualisasi datanya, di sini ada grafik dengan sumbu X menampilkan nilai akhir dari 0 sampai 100, lalu sumbu Y ada menampilkan keanggotaan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada garis biru menunjukkan rentak kategori rendah dengan bentuk trapesium dengan rentang 0, 0, 50, hingga 65. Lalu untuk garis oranye menunjukkan kategori sedang yang berbentuk segitiga dengan rentang 60, 70, dan 80. Lalu untuk garis hijau menunjukkan kategori tinggi yang berbentuk trapesium dengan rentang 75, 85, 100, dan 100. Pada grafik, nilai 72 jatuh dalam dua kategori, yaitu sedang didominasi 0,8 dan tinggi didominasi 0,2. Ini memperlihatkan bagaimana logika fuzzy bekerja dengan nilai yang tidak mutlak dalam satu kategori, melainkan bisa memiliki derajat keanggotaan dalam beberapa kategori sekaligus. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Keca. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai visualisasi data yang lebih memfokuskan pada fungsi keanggotaan mutu. Pada slide ini, kita bisa lihat bahwa terdapat grafik fungsi keanggotaan dengan sumbu X yang mewakili nilai mutu, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan tingkat keanggotaan atau membership dalam setiap kategori. Jadi setiap kurva yang berwarna di sini yang kita lihat itu merepresentasikan kategori mutu mulai dari E, D, C, C+, B-, B, B+, A-, hingga A. Misalnya, jika seorang mahasiswa itu memiliki nilai 60, dia itu mungkin memiliki keanggotaan sebagian dalam kategori C+ dan B-, yang berarti nilainya itu tidak langsung masuk ke dalam satu kategori saja, melainkan memiliki transisi bertahap. Jadi hal ini memungkinkan penilaian yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem kategori yang kaku. Nah, pada bagian kanan ini terdapat kategori mutu yang divisualisasikan dalam bentuk hierarki, yang menunjukkan bahwa setiap kategori itu saling beririsan dan transisi antar mutu itu berlangsung secara halus. Jadi di sini terdapat ciri khas dari pendekatan fuzzy ya. Jadi yang pertama, setiap kategori itu memiliki range yang saling beririsan. Jadi nilai mahasiswa itu dapat memiliki keanggotaan dalam lebih dari satu kategori. Yang kedua yaitu memastikan transisi yang lebih halus antara satu mutu ke mutu lainnya. Jadi penilaian itu lebih realistis dan tidak terkesan kaku. Kemudian di sini terdapat tabel hasil penilaian mahasiswa. Ada 5 baris data mulai dari mahasiswa A hingga mahasiswa E, di mana masing-masing data mahasiswa ini memiliki nilai akhir dan mutu yang berbeda. Mahasiswa A di sini nilai akhirnya 50, yang artinya dia mendapatkan mutu E.
Mutu E itu termasuk ke dalam kategori rendah. Mahasiswa B nilai akhirnya itu 90. Dia mendapatkan mutu A yang artinya kategorinya tinggi. Kemudian ada mahasiswa D yang nilai akhirnya 80, dia mendapatkan mutunya itu B+. Dan B+ itu termasuk ke dalam kategori sedang. Dan mahasiswa E nilai akhirnya 60 mendapatkan mutu C. C pun itu termasuk ke dalam kategori sedang. Jadi tabel ini menggambarkan fleksibilitas penilaian yang dihasilkan dengan logika fuzzy. Ya, jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, implementasi logika fuzzy ini dalam penilaian akademik mahasiswa di Universitas Cyber Asia itu memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan metode konvensional. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian dalam evaluasi, sistem fuzzy ini mampu menghasilkan penilaian yang lebih adaptif, sehingga hal tersebut didasarkan pada bobot tugas seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan presensi atau kehadiran. Yang kedua, melalui proses fusifikasi, inferensi aturan fusi, dan defusifikasi, sistem ini dapat mengelompokkan nilai akhir ke dalam kategori mutu akademik yang lebih representatif. Jadi penggunaan metode seperti Mamdani dan teknik defusifikasi sentroid itu memastikan hasil penilaian yang lebih objektif dan dapat diterima. Dengan demikian, penerapan logika fuzzy dalam penilaian akademik dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung sistem evaluasi yang lebih adil dan akurat, terutama dalam lingkungan pembelajaran daring seperti di kampus Universitas Cyber Asia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.